fasilitator klinik Teen Holistic Care yang menyediakan tempat yang insya Allah bisa mendampingi kita sejak bayi, remaja, dewasa, pranikah, hamil, melahirkan, menyusui sampai menopause nanti, gitu ya. Nah, sebelum memasuki acara intinya, di sini sebagai program unggulan kita, kita memiliki program lahiran enak ya, gitu. Mungkin barangkali bunda-bunda di rumah selalu diberitahukan sama teteh bidannya, teteh di sini ada lahiran enak. Apa itu lahiran enak? Enak itu singkatan ya, ENAKK ya. Apa saja pengertian dari singkatan tadi? Nah, inilah makna dan langkah nyatanya. Huruf E itu adalah edukasi. Edukasi diantaranya yaitu terus belajar dan melakukan apa yang dipelajari selama menanti waktu persalinan agar lahiran enak bisa kita dapatkan ya. Lalu apa saja ikhtiar yang bisa kita lakukan dalam memenuhi aspek edukasi tadi ya? Bisa dengan cara melakukan pemeriksaan rutin ya, gitu. Ikuti kelas senam dan ikut kelas edukasi lainnya ya, seperti acara pada hari ini ya, untuk memantapkan dan semakin siap secara ilmu dan mental ya, karena agar bunda tidak merasa sendiri ya, kalau bareng-bareng berjamaah kan banyak juga yang bisa merasakan dan mendukung, saling support di antaranya entah dari provider, dari teteh bidan, dari ibu bidan, ataupun dari sesama ibu hamil atau bahkan sesama ibu yang sudah melahirkan sebelumnya ya. Jadi saling support semuanya gitu ya. Yang kedua, poin yang kedua adalah N, natural ya, gitu. Upayakan asupan yang alami dan bersih agar tubuh tetap sehat. Ya, konsumsi semua makanan yang natural, jauhi makanan yang ultra processed food yang diolah secara berlebihan ya, untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh bunda dan janin. Huruf A-nya apa? Aktif ya. Kita nggak bisa kalau terus-terusan apa mengandalkan gimana Allah nanti aja, Masya Allah ternyata tidak cukup hanya sampai di situ saja, tapi ikhtiar kita yang utama ya, aktif bergerak seharian ya seperti biasa, disesuaikan dengan kondisi tubuh, jangan takut untuk bergerak ya, jangan karena hamil bunda jadi mager ya, gitu. Jadi harus tetap aktif bergerak, lakukan eh, apa saja yang biasa diberikan edukasi oleh Teteh Bida yang sudah diajarkan gerakan-gerakannya, tetap dilanjutkan dilakukan di rumah ya, untuk mengetahui seberapa banyak latihan fisik di rumah ya, bisa dengan jalan pagi ya, di rumah bisa dengan squat. Kalau sudah engage, kepala bayi sudah di bawah, bisa dilakukan cat and cow, duduk butterfly, dan lain-lain ya. Bagi bunda yang belum tahu apa saja gerakan yang harus dilakukan, nah bisa nanti boleh datang ke klinik untuk pemeriksaan hamil. Nanti kita ajarkan ya gerakan-gerakan apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan bunda, sesuai usia kehamilan ya. Gitu. Nah, selanjutnya Kak, Kak yang pertama, Kak itu adalah keimanan, ya. Setelah kuatkan ikhtiar, semua ikhtiar kita sudah lakukan, mulai dari nutrisi, dari gerakan, ya, dan semuanya. Lalu kita sekarang tinggal tinggikan tawakal kita, ya, agar kita mampu melewati semua ujian ini. Ya, hamil bersalin adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah mentakdirkan. Maka prosesnya pun hanya bisa terjadi atas kuasanya. Bunda hanya perlu jalani kewajiban Bunda, maksimalkan, ya. Gitu. Lalu Kak yang terakhir adalah kompeten. Kompeten ini adalah pilih pendamping persalinan atau provider yang amanah, hangat dan bisa dipercaya. Ya, pilih teteh bidan yang bisa Bunda percaya, yang bisa Bunda merasa nyaman pada saat pemeriksaan hamil dan persalinan nanti. Ya, jika Bunda merasa nyaman dengan kami, dengan klinik Teen Holistic Care, maka Bunda boleh bisa datang sesuai dengan jam
atau jadwal yang sudah ditentukan pada saat periksa hamil. Ya, kami buka 24 jam di sini untuk pemeriksaan hamil dan kegawat darurat lainnya untuk persalinan 24 jam sehingga kapanpun insya Allah kami siap untuk bantu. Ya, itu. Itu gambaran mengenai program lahiran enak. Nah, tentunya program lahiran enak tadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu combine, kita perlu kerjasama dengan tim ya untuk menguatkan bagaimana sih apa sih itu lahiran enak ya gitu. Sebelum ke lahiran enak kita perlu tahu manfaat persalinan itu apa gitu ya. Dampak negatifnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya materi inti akan disampaikan oleh em, narasumber kita ya, Sus Windy Mulyasari, Nurse Windy Mulyasari, Sarjana Keperawatan ya. Assalamualaikum, halo Sus, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Sus, selamat pagi. Dengar suaranya sudah terhubung? Ya, suara saya kedengaran nggak? Ada Sus, tapi sepertinya kecil. Kecil ya. Nah, Ya, ini teh, cek masih kecil kah? untuk saat iya Sus, masih belum terdengar jelas. Bentar, ngapain ya? Sudah terdengar kah? Sus, Baik, jelas? baik jelas. Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Teh, Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Sus sudah berkenan hadir dalam acara pagi hari ini ya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Suswini ya, eh, yang akan mengisi materi hari ini ya. Mungkin banyak bertanya-tanya, siapa ya Suswini yang belum kenal ya? Gitu. Nanti boleh Suswini untuk perkenalan dulu sebelumnya gitu. Suswini ini, saya ulas sebentar. Suswini ini adalah Sus yang perawat ya, ibu perawat yang sangat interest terhadap kebidanan, kehamilan dan persalinan ya. Masya Allah, untuk informasi lebih lanjut, Mangga boleh perkenalkan diri kepada Sus Cindy. baik. Terima kasih. Ini, eh, mohon maaf sebelumnya nanti saya dibantu untuk ininya ya, slide-nya ya. Teh, Esti. Baik Sus, untuk Ya, slideshow-nya ya. ya. Heeh. Ini mohon maaf sebelumnya karena awalnya saya menggunakan laptop, tapi kodarullah bermasalah. Jadi saya pindah ke HP. Jadi saya pindah ke pakai HP ya. Ini nggak Baik bisa pakai Sus, kami background. bantu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, ibu-ibu, teteh-teteh bidan, bunda-bunda semua? Sebelumnya mungkin ini mohon maaf saya sedikit komen dulu. Ini di kolom chat sepertinya ada yang salah kirim atau bagaimana ya? Agak sedikit mengganggu soalnya. Mungkin salah kirim ini ya, salah kirim harusnya nggak ke sini. Baik, alhamdulillah hari ini kita mulai untuk
webinar kita dari tim Holistic Care sebagai bentuk edukasi kepada bunda-bunda ya, kepada bunda-bunda yang masih mempercayakan untuk perawatan kesehatannya, juga untuk hamilan, persalinan, dan sampai nanti anak-anak dan keluarga ya, insya Allah. Nah, sebelum masuk ke materi ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Windy Mulyasari, seperti yang ada di tampilan slide di sana. Background saya nurse. Saya di klinik tim Holistic Care sebagai konsultan untuk terkait edukasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi, ya, yang kita sesuai dengan judulnya ya, sesuai dengan apa ya, tagline-nya klinik tim Holistic Care untuk pelayanan kebidanannya itu adalah lahiran enak. Jadi kita mengutamakan edukasi yang pertama. Jadi mungkin saya dalam hal ini Ya. lebih berperan sebagai edukator ya, lebih banyak berperan sebagai edukator. Jadi apa untuk event-event seperti ini, istilahnya kita insya Allah mungkin nanti ke depan kita akan adakan tidak cuma sekali ini ya, dan yang lalu-lalu juga sudah pernah ya kita adakan. Ini sebenarnya adalah rangkaian edukasi secara reguler dari THC ya, dari klinik Tim Holistic Care. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, insya Allah eh, kita sedikit mau membahas ya tentang persalinan normal itu sendiri sama terkait SC. Mungkin eh, apa namanya sebagian besar pasti udah paham bedanya ya. Cuman mungkin nanti kita sedikit tambahkan ya dan kita mungkin kulik-kulik sedikit ya terkait masalah persalinan ini karena di salah satu pelayanan di tim Holistic Care ini terkait masalah bersalin ya pelayanan bersalin juga dengan eh, periksa hamil ya kemudian sampai nanti laktasi ya menjadi suatu kesatuan tapi untuk tagline di persalinan itu kita punya tagline tadi ya yang sudah dibacakan oleh Teh Hesti yaitu adalah persalinan enak. Persalinan enak di sini maksudnya adalah lahirannya enak gitu ya kalau di THC gitu. Mudah-mudahan bisa dirasakan ya oleh banyak pasien kita gitu ya. Untuk bisa lahiran enak itu juga harus ada tadi unsur yang pertama itu E-nya itu adalah edukasi dan insya Allah hari ini kita mencoba untuk menjalankan program tersebut ya untuk mengedukasi bukan hanya untuk pasien-pasien kita, bukan hanya untuk bunda-bunda yang masih setia kepada kita, tapi untuk siapa saja ya, karena memang webinar ini juga kita buka free ya untuk semua masyarakat yang memang ingin dan mau ya untuk ikut bergabung. Baik, tadi saya perkenalan sedikit ya, saya menjadi salah satu konsultan edukator untuk di tim Holistic Care karena memang basic saya nurse gitu ya. Jadi kita lebih ke edukasinya ya dan saya saat ini domisili di Tangerang Selatan ya. Jadi memang klinik tim Holistic Care itu di Subang ya. Tapi karena kita fungsi edukator itu sekarang sudah lintas eh, melintasi ruang dan waktu ya karena ada Zoom ya dengan online ya kita gunakan saja apabila ada sisi baiknya di sana ya untuk mengoptimalkan edukasi kita ya dan mudah-mudahan nanti bisa kita adakan yang offline juga ya gitu nah mungkin nanti program dari THC ke depannya. Nah, saya memang basicnya nurse ya dan kita melakukan edukasi ini sudah sangat sering dan sudah sangat lama ya. Jadi mungkin background saya tadi walaupun saya nurse tapi kita memang concern ke dalam dunia kebidanan terkait masalah edukasi. Mungkin itu aja ya. Dan tadi ya saya tinggal di Tangerang Selatan. Alhamdulillah sudah menikah dan alhamdulillah sudah diberikan 6 orang anak laki-laki. Ya, baik. Kita mulai saja ya ke materinya ya karena kita sudah jam 10. Jadi karena untuk apa namanya menghemat waktu ya agar nanti kalau ada kebutuhan lain bisa dilaksanakan ya setelah ini ada urusan lain. Baik, yang akan mau kita bahas di sini adalah dikasih judul seperti ini ya yang ada di slide kita. Di sini dipilih judul tentang bukan perbedaan, bukan
apa ya persamaan atau gimana. Cuman di sini kita kasih judul untuk persalinan normal itu adalah sebuah persalinan adalah peristiwa yang ajaib ya. Makanya saya sampaikan di sini kata menggunakan katanya itu yang ajaib. Ajaib itu artinya apa? Yang sebetulnya kita bisa dibilang hmm, sedikit berkontribusi sebetulnya ya. Baik bidan, baik kita sebagai mungkin ibu hamil ya yang akan melahirkan, sebetulnya kontribusi sedikit. Loh, kenapa sedikit ya? Nah, di sini nanti yang akan kita sampaikan berarti karena kalau ada istilah ajaib ya, ajaib itu menandakan bahwa ada kekuatan di luar itu, di luar diri kita. Ya, ada suatu hal yang kalau bahasa kayak kata ajaib itu lebih dekat ke unsur misalnya kayak sulap, kayak sesuatu yang ada tiba-tiba terjadi gitu ya, dan memang sebuah hal yang power atau kekuatannya itu eh, benar-benar kekuatan yang sangat besar ya gitu. Permisi, Sus. Suaranya itu di unmute dulu. Oh, ini tadi langsung ini sudah terdengar, sekarang Sudah, terdengar. Sus. Sudah. Baik, baik ya, baik. Kita mulai saja ya. Tadi saya sudah tadi saya perkenalan kedengeran nggak ya? Jangan-jangan nggak kedengeran lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Tadi yang aman, Sus. Udah terdengar. Baru baru saja ke mute. Oh, oke, baik, baik. Uh, uh, ya, kita minta tolong slide-nya dibuka. Ya, kalau ada di halaman yang pertama ini, dilihat sedikit ilustrasi ya, eh, persalinan normal. Walaupun sebenarnya kalau dalam bersalin normal itu kita posisinya nggak harus begini ya. Cuman ini ilustrasi aja. Jadi dalam persalinan normal itu kita bisa bebas memilih gitu ya, mau posisi senyamannya ibu gitu ya. Cuman kebanyakan pada saat kita bersalin secara normal posisinya seperti yang di ilustrasi gambar yang saya kasih di slide ini ya. Nah, persalinan normal sebetulnya istilah normal itu sebenarnya mungkin karena apa ya banyak orang mengatakannya seperti itu. Padahal sebetulnya normal nggak normal itu sebenarnya juga subjektif ya. Gitu. Tapi yang paling tepat kita ucapkan untuk persalinan normal itu sebetulnya adalah persalinan pervaginan. Maksudnya apa? Melalui jalan lahir, melalui vagina, ya, melalui memang uh, bayi. Jadi sebenarnya kalau kita di medis itu kita banyak menyebutnya memang pervaginam, ya. Nah, pervaginam ini yang kita sebut sebagai persalinan normal itu dianggap persalinan yang istilahnya kalau kita bilang natural ya, tidak semua natural ya, walaupun sama-sama pervaginam ya. Dan ada yang kita pisahkan lagi dengan yang spontan. Spontan itu artinya apa? Lahir aja gitu kan ya, walaupun ibunya tetap mengedan, bidan tetap bantuin gitu ya. Tapi persalinannya spontan. Spontan di sini tuh ada kekuatan yang tadi saya katakan. Ada sebuah proses yang memang ada yang mengatur dengan kekuatan yang lebih dibanding kekuatan kita sendiri, ya itu artinya kekuatan spontan. Kata kayak kita refleks ya, mau pipis, mau gitu ya, nah itulah spontan gitu ya. Hanya kalau bersalin ya dari vagina, jadi istilahnya pervaginam. Jadi persalinan yang kita sebut sebagai persalinan normal secara umum itu dibagi dua, yaitu persalinan pervaginam spontan itu secara alami melalui jalan lahir ya, tanpa bantuan alat media dari luar ya. Jadi nggak pakai vakum gitu ya, nggak pakai di apa dulu zaman dulu tuh ada istilah korset ya atau yang dan lain-lain. Nah, kalau yang persalinan pervaginam dengan bantuan atau pervaginam berbantuan
dia melahirkan tetap melalui jalan lahir, tapi dengan bantuan. Contohnya apa? Dengan vakum, misalnya ada kondisi yang biasanya kasusnya itu ibunya sudah tidak mampu lagi mengejar dan kondisi kepala bayi atau kondisi bayi itu seperti terlihat macet ya. Jadi disedot dari luar gitu istilahnya ya. Akhirnya menggunakan alat yang namanya vakum. Kemudian ada juga yang dia dibantu dikeluarkan menggunakan alat yang namanya forceps. Ya walaupun sekarang penggunaan bantuan ini sudah mulai jarang ya karena mungkin orang lebih sering langsung milih ke jenis persalinan yang berikutnya gitu ya. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, yang jadi kata yang saya katakan persalinan yang dengan alat bantuan walaupun masih normal gitu ya, masih melalui vagina itu udah jarang sekarang. Dengan vakum, dengan apa forceps udah sangat jarang. Jadi biasanya dokter itu lebih memutuskan apabila lama ya pembukaannya lama, terus kemudian apa namanya ada permasalahan ya untuk sulit gitu ya keluarnya, biasanya langsung dilakukan metode SC atau section of cesarean atau operasi sesar ya. Jadi kalau operasi sesar seperti di ilustrasi gambar ya, jadi bayi ini tidak melalui vagina ya. Jadi metode persalinan melalui pembedahan dengan membuat sayatan pada perut dan rahim ibu. Jadi rahim itu adalah organ ya. Jadi metode ini kita ya. Lanjut slide berikutnya. Ya, sebelum kita masuk ke yang lain-lain ya, mungkin harus kita pahami dahulu bahwa fakta ya, fakta itu artinya apa sih? Ya kenyataan sebetulnya yang kalau kita mau lihat kenyataan yang paling benar itu dari mana? Bukan hanya apa yang kita lihat ya, tapi apa yang memang sudah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Karena artinya itu sudah terjadi dari pada saat manusia diciptakan, gitu ya, dan sampai dunia ini masih ada, sampai nanti manusia ini juga masih ada, sampai sebelum kiamat bahasanya gitu. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah fakta ya. Jadi saya lebih suka menyebutnya ini adalah sebuah fakta tentang eh, persalinan ya baik normal maupun SC ya. Ya sebenarnya itu adalah proses yang sudah Allah berikan ya di dalam tubuh kita ya. Yang Allah tuh nyiptain tubuh kita tuh nggak main-main dan sudah sangat sempurna desainnya gitu ya dan seimbang. Jadi mau proses pipis, buang air besar, ya kemudian proses persalinan, ya itu sebetulnya tubuh kita tuh udah diciptakan secara seimbang banget ya untuk masalah hamil, bersalin sampai menyusui. Jadi dari Quran surat Al-Mulk ayat 4 sama Al-Infitar ayat 7 sampai 8 itu Allah sudah tegaskan bahwa penciptaan tubuh manusia ya ini kalau kita ngomongin masalah khususnya ke tubuh kita ya, khususnya tubuh perempuan dalam proses mau hamil dan melahirkan ya itu sebenarnya nggak ada yang kurang ya, nggak ada yang nggak sempurna gitu, semuanya sudah Allah ciptakan secara seimbang uh, dan untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi ya hamil, bersalin dan menyusui. Lanjut slide berikutnya. Baik, ini sebelum kita masuk lagi ke tentang manfaat ya tadi itu ajaibnya tuh di mana gitu ya karena tadi saya sampaikan kata ajaib itu karena ada sesuatu yang bukan kita gitu yang bikin, bukan kita yang ngerjain gitu kan. Karena kalau ada sifatnya kita bilang ih ajaib banget ya gitu, itu artinya ada sebuah kekuatan besar ya yang mempengaruhi sesuatu ya yang supaya itu bisa bekerja ya. Kalau kita kayak dulu masih dari masih kecil sampai sekarang mungkin kalau kita lihat sulap ya kita bilang ajaib banget gitu ya kayaknya celing gitu ya tiba-tiba berubah tiba-tiba apa prosesnya di luar
kendali kita gitu ya. Itu karena memang ada kekuatan yang lebih besar dan paling besar yang melingkupi hal itu. Inilah yang kita maksud sebetulnya adalah proses hamil bersalin dan menyusui itu sendiri adalah memang skenario-nya itu memang Allah yang kasih gitu. Ya, nah, bagaimana jadi manusia diciptakan itu udah ada aturannya tadi. Udah ada sebuah skenario-nya yang kita sebut sebagai yang ajaib tadi. Jadi banyak sekali skenario yang memang bukan kita yang bikin sih gitu ya. Emang udah cetakannya dari sana, udah blueprintnya dari sana. Jadi mungkin lebih enak kita mengistilahkan dengan kata fitrah. Nah, karena proses bersalin, ya, salinan normal itu adalah sebuah kejadian yang kita sebut sebagai fitrahnya manusia, khususnya fitrahnya perempuan, ya, fitrahnya perempuan karena perempuan yang melahirkan, ya, perempuan yang Allah kasih rahim, ya. Jadi uh, dan kata fitrah ini ada di Quran surat Ar-Rum ya ayat 30 di situ memang menjelaskan sebaiknya kita memang selalu melihat ya dan menghadapkan wajah kita ya pada fitrah yang lurus gitu ya. Apa sih fitrah itu? Ya, yang Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah itu gitu. Ada aturannya gitu yang tadi kita sebut sebagai hal yang ajaib itu terkait badan kita, terkait proses reproduksi, terkait proses hamil, bersalin itu ada fitrahnya gitu ya. Dan ternyata kata Allah tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Jadi seharusnya ketika memang dari awal alat reproduksi ini diciptakan untuk bereproduksi ya dan jadi sampai akhir zaman pun seharusnya namanya buat reproduksi memperbanyak keturunan itu ya lewat proses hamil bersalin ya seperti itu ya jadi nggak bisa kita rubah dengan proses yang misalnya bikin anak di pabrik ya di pabrik apa Eh, pabrik baju pabrik mesin pabrik mobil gitu ya enggak itu enggak sesuai fitrahnya atau bahkan mungkin zaman sekarang misalnya nih ada pabrik manusia gitu ya kayak pabrik robot gitu kan nggak ada walaupun mungkin dengan teknologi sekarang udah ada namanya cloning namanya apa namanya bayi tabung dan lain-lainnya tetapi kalau kita mau balik lagi ke secara fitrah ya memang sebenarnya penciptaan manusia dari mulai hamil sampai bersalin itu sudah ada aturannya yang tadi kita akan lihat nanti di mana ya sisi ajaibnya ya intinya memang semua sudah Allah ciptakan dan Allah juga sampaikan bahwa fitrah itu tidak akan berubah jadi ya jadi itu berlaku proses bersalin itu kayak dari mulai Siti Hawa ya pada saat melahirkan sampai nanti perempuan pada akhir zaman yang masih bisa melahirkan ya prosesnya sebenarnya sama gitu ya seperti itu ya mungkin ini kita harus pahami dulu sebagai konsep utama ya lanjut slide berikutnya ya kata fitrah itu hampir sama dengan istilah sunatullah ya walaupun mungkin kalau ditafsirkan yang paham tafsir mungkin ada unsur bedanya tetapi dari secara di Al-Quran itu ada hal yang mirip atau yang sama ya kalau di kata sunatullah itu artinya adalah hukum-hukum Allah tapi hukum-hukum Allah ini juga bukan terkait masalah hukum misalnya dosa, pahala, bukan cuma masalah itu ya, tapi masalah misalnya manusia itu memiliki dua buah mata. Jantung itu memompa darah, ya. Terus saluran cerna lambung kita tempat menampung makanan dan memproses mencerna makanan, ya. Itu juga bagian dari hukum-hukum Allah. Itu juga bagian dari sebuah yang namanya hal yang fitrahnya, ya, fitrahnya tubuh kita, ya. Bahwa fungsi kalau dari medis kita biasa menyebutnya istilah fisiologis atau yang normalnya, yang memang dari awal diciptakannya seperti itu gitu ya kalau tadi kita bahas tentang fitrah. Nah, itu juga sama atau bersinonim dengan istilah sunatullah. Karena memang sunatullah di sini tadi maksudnya kalau diartikan di Quran ada yang mengatakan hukum-hukum Allah dan hukum itu bukan tadi, bukan cuma sekedar hukum haram, halal, bukan itu. Tapi hukum-hukum bagaimana tubuh ini bekerja, baik secara fisiologis maupun secara anatominya. Jadi tangan itu memang untuk bekerja, kaki itu untuk berjalan gitu ya. Jadi apa secara umum 99,99% ya namanya kaki ciptakan untuk berjalan ya manusia berjalan dengan kaki gitu ya kecuali kalau emang udah nggak punya kaki ya mungkin dia bisa berjalan menggunakan tangan atau dan lain dan ngesot dan sebagaimana tapi itu kan bukan sesuatu hal yang umum
ya. Jadi secara hukum dasarnya namanya kaki itu untuk berjalan, ya. Jadi bukan untuk makan, ya. Kita makan pakai tangan. Kita melakukan sebuah pekerjaan apa macam-macam dengan tangan. Maksudnya di situ eh, benang merah atau hubungannya terkait masalah sunatullah dengan fungsi tubuh itu seperti itu. Dan eh, sama seperti hal yang fitrah, ketika sudah Allah ciptakan, ya, itu tidak ada perubahan sampai nanti akhir zaman. Jadi tadi fitrah juga disebutkan tidak ada perubahan atas fitrah itu ketika sudah diciptakan. Sunatullah juga sama. Jadi sudah merupakan sunatullah, ya, namanya perempuan itu ada bisa hamil dan melahirkan, ya. Walaupun nanti akan ada lagi yang bilang ada kok perempuan yang nggak bisa hamil, yang nggak bisa melahirkan, ya itu kan tadi ya ada kekhususan, ya, dan itu tidak tidak banyak. Tapi secara umum, ya, secara umum fungsinya perempuan, ya, dikasih rahim yang berbeda dengan laki-laki bisa melakukan hamil dan bersalin. Itulah yang namanya fitrah, dan itu yang namanya sunatullah, ya. Demikian. Lanjut slide berikutnya. Baik, nah ini jadi kita hubungkan antara proses fisiologis atau hal-hal yang normal dari dalam tubuh kita dengan hal yang fitrah, ya, dan juga terkait sama sunatullah. Jadi memiliki kesamaan arti terkait masalah fungsi tubuh kita, dan dikhususkan kepada fungsi reproduksi, dikhususkan lagi kepada fungsi reproduksi perempuan, dalam hal ini hamil dan melahirkan, ya. Nah, artinya apa? Maksudnya fisiologis atau fitrah atau sudah sunatullah, ya. Itu yang artinya yang dari awal diciptakan tadi tidak berubah, ya. Jadi dari zaman Siti Hawa sampai nanti perempuan terakhir di dunia ini yang masih dikasih kemampuan hamil dan bersalin, ya harusnya bersalin itu melalui jalannya, gitu ya, melalui pervaginam. Dan proses lahiran ini juga menjadi sebuah yang fisiologis, yang fitrah, yang sunatullah. Artinya apa? Instinktif. Maksudnya apa? Nggak perlu belajar sebenarnya. Betulnya kalau bahasanya perempuan tiba-tiba memang Allah kasih hamil, gitu ya, terus dia untuk melahirkan, gimana caranya? Nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Perempuan tuh nggak perlu sekolah untuk melahirkan, ya, kalau secara alamiah, ya. Sama seperti mungkin binatang kan nggak ada sekolahnya, ya, nggak ada mereka tidak komunikasi sama induknya di zaman dulu gitu, gimana sih cara ngelahirin gitu, ya. Nah itu tiba-tiba ya ada aja rasa seperti kayak misalnya bayi, ya, begitu lahir dia mencari puting susu ibunya, ya, cari mencari payudara ibunya, ya, untuk mempertahankan hidupnya. Itu yang namanya lapar, kita cari makanan, gitu loh. Jadi tanpa diajarin bahwa kamu cari makanan, ya, makanan kamu ini, makanan kamu ini, nanti kita secara insting akan memilih makanan mana yang kira-kira cocok untuk kita. Nah itu yang namanya insting. Jadi bersalin itu juga sama, sama seperti bayi baru lahir, kan nggak diajarin cara pipis bagaimana, ya, cara bagaimana, ya, selama memang saluran air kencingnya itu normal, ya, tiba-tiba kan pipis aja, gitu kan. Kalau selama pencernaannya dan usus besarnya anusnya normal, tiba-tiba kan aja, gitu kan, ya. Paling nanti yang diajarin toilet training misalnya, ya, itu yang terkait memang ada hal-hal yang diajarin, ya, untuk masalah kebiasaan hidup. Tetapi prosesnya sendiri bisa pipis, bisa ya, itu kan nggak diajarin, tiba-tiba aja, ya. Jadi itu adalah bagian yang sebenarnya uh, dekat dengan kata ajaib, gitu ya. Apa kok tiba-tiba bisa seperti itu? Jadi sebenarnya persalin itu juga sama, dia tuh instinktif dan tidak perlu diajarkan betulnya, ya, apabila pemahaman kita benar-benar pasrah dengan fitrah tadi, ya, gitu. Nah, cuman permasalahannya ketika kita hidup di zaman now, gitu ya, dengan berbagai macam apa namanya media, ya, kemudian kita hidup juga sudah dari masih bayi, ya, kemudian sampai balita, ya, kemudian sampai sekolah, kemudian sampai kuliah, sampai kerja, bahkan sampai berumah tangga juga, itu kan insting kita akhirnya berubah tergantung dari informasi-informasi yang kita terima selama kita hidup. Jadi kalau misalnya kita melihat orang lahiran bersalin secara normal itu sepertinya menyeramkan, ya, seperti di film-film atau di sinetron-sinetron, kalau mau lahiran itu teriak-teriak, ya, kemudian seperti peristiwa yang horor, gitu kan, akhirnya kita
eh, ya merasa takut ya untuk melakukan persalinan normal. Dan kita dengan berapa banyak istilahnya informasi juga yang menggambarkan bahwa betapa nikmatnya operasi sesar gitu ya. Udah tinggal dikeluarin gitu ya, dibantu dikeluarin oleh dokter dan sebagainya, langsung kita dianggap sepertinya bisa aktivitas langsung dan lain-lain gitu ya. Jadi dan tidak merasakan rasa sakit misalnya ya. Jadi itulah karena ada apa namanya informasi-informasi yang masuk ya kepada kita yang akhirnya menutupi insting itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya contoh aja anak gitu ya, anak kita itu dari baru lahir dia tuh instingnya tuh punya bawaan insting ya, refleks-refleks, insting yang spontanitas, mencari ASI ya, mencari ASI. Tapi ada satu waktu ibunya harus bekerja, ya ditinggal lah istilahnya, tidak bisa memberikan ASI dengan direct breastfeeding, ya dengan menyusui langsung. Akhirnya terpaksa kan disuruh pakai media ya, misalnya pakai sendok atau pakai apa. Tapi kadang-kadang 90% menggunakan juga dot karena apa? Ya sudah daripada susah gitu ya, disendokin lama, aku kesel dan lain sebagainya. Akhirnya digunakan dot gitu ya. Nah, ketika digunakan dot itu, ya si bayi ini juga sama menerima informasi bahwa oh ternyata pakainya ini ya gitu ya kalau misalnya untuk makannya dia gitu ya. Akhirnya nanti ketika ditawarkan lagi menyusu langsung kepada payudara ibunya, ya dia sudah belajar ini yang lebih enak gitu kan ya karena tidak memiliki effort. Kalau misalnya menyusu pada ibunya kan dia harus buka mulutnya lebar-lebar, terus menghisap dengan kekuatan penuh gitu ya. Harus sinkron antara kapan menghisap, kapan bernafas, kapan menelan aslinya gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai dot, misalnya kan dot itu tidak harus dihisap, kadang-kadang udah langsung netes sendiri juga gitu kan. Jadi akhirnya itu kan kadang-kadang membuat bayi itu kadang suka ada istilah bingung puting ya. Ini hal ini cuma saya ambil sebagai ilustrasi bahwa apapun yang diterima oleh otak kita ya, yang diterima oleh otak kita dari apa perlakuan lingkungan terhadap kita itu akan mempengaruhi insting kita. Akhirnya insting menghisap bayi pada payudara ibunya itu terganggu ya. Jadi sama seperti saat ini, insting untuk bersalin normal pada ibu-ibu itu terganggu. Jadi sekarang kita lihat berapa banyak yang susah sepertinya melahirkan normal itu susah banget kayaknya sekarang. Ya, kalau kita hitung-hitung berapa persentase yang bisa melahirkan normal dengan yang akhirnya harus berakhir di meja operasi dengan seksio cesarean. Ya, nah tapi ini sekali lagi ya, bukan berarti saya mengharamkan SC gitu, enggak. Jadi nanti kita lihat ada kok manfaatnya, makanya kita akan bahas ya di pertemuan kali ini. Nah, cuman di situ memang terlihat bahwa persalinan dengan metode SC itu memang tidak instinktif karena memang bukan berdasarkan apa yang proses alamiah dari tubuh kita, tapi memang kita diperlakukan ya, artinya memang tadi bayinya diambil sama dengan kekuatan sesuatu yang dari luar ya, artinya dengan tangan dokter ya dengan tindakan dan lain-lain. Jadi itu terjadi karena memang sudah banyaknya apa namanya masukan-masukan di dalam kepala kita, informasi-informasi yang masuk yang akhirnya menutupi si insting itu sendiri ya. Mungkin kalau misalnya kita terlahir dan tinggal besar sampai menikah itu nggak pernah bersentuhan dengan TV, nggak pernah bersentuhan dengan gadget, ya mungkin contohnya kayak mungkin orang-orang di Baduy Dalam ya, yang memang mereka nggak ada TV ya, itu kalau yang ada TV ada handphone itu biasanya udah di Baduy luar ya. Jadi pada suku-suku yang pedalaman itu mereka bahasanya nggak ada yang namanya sesar gitu ya, karena uh, namanya dia hanya mengetahui namanya bersalin itu ya insting aja sama seperti dia mau pipis mau gitu ya jadi cuma tinggal jalanin aja gitu jadi bukan nggak ada harus belajar gimana cara ngedennya nggak karena tadi itu semua udah proses alamiah sebetulnya ya tetapi karena selama ini banyak informasi yang kita terima yang sebetulnya bisa dibilang belum tentu juga sesuai dengan tubuh kita ya akhirnya pola pikir kita, mindset kita berubah. Dan akhirnya kerja tubuh kita pun jadi seperti menyesuaikan. Yang tadinya mungkin punya kemampuan untuk bersalin normal, jadi kita rasa seperti tidak mampu. Ya itu yang saya sebut di sini poinnya tentang fitnah kehidupan tadi. Jadi akhirnya
insting untuk bersalin normal itu jadi tertutup ya. Jadi sepertinya kita lihat sekarang banyak sekali permasalahan ibu hamil yang ingin berikhtiar uh, bersalin secara normal ya. Ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, cuman kalau kita lihat uh, sekarang ini kan kita lihat tapi abis akhiran normal tuh sakit banget, takut ya, kemudian prosesnya lama, sepertinya apa namanya kok mau yang normal yang katanya sesuai fitrah, yang katanya sesuai sunatullah, tapi kok terlalu banyak ya hal-hal yang membuat kita takut misalnya gitu ya. Dan nanti ibunya kenapa-napa, nanti bayinya kenapa-napa ya. Itu yang memang selama ini membuat kita jadi gentar untuk melakukan persalinan normal. Ya. Harusnya itu adalah yang fisiologis, yang sebenarnya itu adalah alamiah sebenarnya gitu ya. Yang saya bilang tadi di depan itu ajaib banget gitu. Kalau nanti kita cerita ajaibnya itu di mana. Tapi memang ya karena itu hal yang sebenarnya yang apa namanya berproses itu adalah bukan diri kita, sebenarnya adalah kita tuh cuman ketitipan aja gitu proses itu. Padahal yang ngatur udah Allah Subhanahu wa taala yang ngatur gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sebut bahwa fitrahnya dan sunatullahnya seorang wanita ketika bersalin itu melalui vaginanya, harusnya secara fitrah ya. Tapi sekarang lebih banyak yang mungkin melalui lubang yang dibikin di perutnya gitu ya, yang terpaksa disayat ya perutnya dibuka gitu ya, dibikin jendela gitu kan. Karena alasannya bersalin normal itu nanti banyak resiko apa mungkin nanti kenapa-napa ibunya, nanti kenapa-napa bayinya gitu ya. Apakah dengan kita mengusahakan lahiran normal itu menjadi seperti kok kayaknya yang fitrah itu malah kok kita malah dapat jeleknya ya. Nah, disitulah yang harus kita coba evaluasi lagi. Kalau itu sebuah hal yang fitrah dan sebuah sunatullah, ada nggak sih yang menzolimi kita gitu ya, menzolimi kita sebagai perempuan gitu. Kalau kita mau apa namanya berpikir lebih dalam gitu. Kan Allah Maha Sayang ya. Kenapa kok Allah malah ngasih kayaknya kesulitan gitu kepada ibu-ibu yang mau bersalin normal. Kita lihat ya penderitaannya lebih menderita dibanding kalau kita udahlah sesar aja. Kayak sesar enak-enak banget ya kelihatannya. Tapi ternyata kalau kita mau yakin lagi kepada Quran ya, apa yang Allah sampaikan ya, yang Allah bilang, yang Allah ngomong langsung, yang surat cintanya Allah sama kita ya, di Quran surat An-Nisa ya, eh, Allah tuh bilang nih pas lagi ya surat perempuan ya, surat yang artinya perempuan ya kepada kita. Gitu. Allah tuh nggak pernah sih menjolimi hambanya gitu. Bahkan sekecil apapun Allah nggak pernah jolimin kita. Jadi kalau misalnya kita merasa persalinan normal itu lebih sulit, lebih susah, lebih sakit gitu ya, ya kita nggak tahu nih di mana ya letak ajaibnya gitu. Jadi kita harus mencari juga nih akhirnya. Karena Allah udah sampaikan, Allah tuh nggak bakal zolim sih sama kita, gitu, sama perempuan khususnya ya, karena ini proses perempuan gitu kan. Allah tidak akan menzolimi gitu ya. Walaupun sebesar zarah pun, sebesar atom pun gitu ya. Yang ada malahan kalau kita punya kebaikan ya, walaupun sedikit banget ya, Allah akan lipat gandakan itu dan memberikan pahala yang besar ya untuk kita ya. Tapi dari sisi Allah, Allah tidak pernah zolimi kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi seharusnya ya ketika kita memahami proses persalinan normal pun kita harus mencari apa namanya hikmah alasan baik ya di balik proses persalinan normal itu ya. Lanjut slide berikutnya ya. Dan kadang-kadang manusia tuh seringnya nggak paham apa yang kita lihat kayaknya susah, sakit, lama, ya, ribet, ya, yang kita anggap seperti sesuatu yang tidak baik, ya, ternyata mungkin sangat baik untuk kita, ya.
yang memang sesuai fitrahnya tubuh, sudah seimbang, tubuh kita diciptakan sama Allah, terus sebenarnya Allah udah kasih semuanya, modalitasnya. Kita cuma tinggal jalanin aja sih gitu. Tapi kadang-kadang kita melihat itu sebagai sebuah hal yang tidak baik, yang tidak inginkan. Kita pengen lahiran tuh tinggal langsung keluar aja, nggak sakit gitu kan ya. Yang kita anggap itu sebuah kebaikan. Padahal ternyata operasi sesar itu ada manfaatnya, tetapi tentunya tidak kalah ya, efek samping dan resikonya juga banyak. Jadi yang karena memang itu persalinan tidak sesuai fitrah. Ya, jadi saya harus sampaikan memang eh, bersalin secara FG itu tidak sesuai fitrah. Karena apa? Tidak pernah Allah ciptakan perut itu sebagai jalan untuk lahir seorang anak. Ya, jadi yang Allah kasih jalan lahir kita itu adalah dari vagina. Allah udah kasih jalannya, ya. Tapi kita malah bikin jalan sendiri. Ya, artinya itu memang dari awal manusia diciptakan proses reproduksi yang secara fitrahnya, secara sunatullahnya ya lewat vagina harusnya bersalin normal. Tapi kenapa sekarang lebih banyak yang EC? Nah itu mungkin tadi ya banyak kali faktor dan lain-lain. Ya. Nah, padahal Allah itu sangat baik sama kita. Jadi mungkin kita yang harus banyak berprasangka baik ya sama Allah. Dan ternyata apa yang kita anggap baik, ternyata belum tentu. Dan ternyata apa yang kita anggap kayaknya menyulitkan, ya menyusahkan, ya kayaknya aduh nggak mau deh ribet gitu ya lahiran normal. Ternyata sebenarnya manfaatnya sangat banyak. Ya nanti kita bahas di poin-poin tentang ajaibnya persalinan normal ini. Ya lanjut, slide berikutnya. Nah, yang perlu dipahami juga sama-sama kita ya bahwa di dunia ini tidak akan terjadi segala sesuatu hal kecuali atas izin Allah. Bahkan sehelai daun yang jatuh di malam hari ya yang kita nggak pernah lihat, ya itu juga terjadi atas izin Allah. Ya, memang semua proses itu atas izin Allah, gitu, ya. Dan tidak akan mampu seorang bayi lahir ya kecuali atas izin. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya ada video, cuman di PowerPoint saya tidak bisa diintegrasikan masuk. Bisa nggak ya Teh admin untuk bantu memberikan gambaran saja terkait video proses persalinan normal dan video persalinan dengan sesar ya. Kita tonton dulu ya. Sebelum nanti kita lanjut lagi ke apa namanya slide-nya. Coba kita tonton dulu ya. During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes and lower back pain and cramping that doesn't go away. See a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix, falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife. Ada kontraksi yang reguler, terus kemudian ada mukus plak, ya mukus plak itu lendir-lendir ya, menyumbat rahim atau ya air ketubannya. To see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labor, which usually lasts from 20 minutes to 2 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters, and your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. Your doctor or midwife will instruct you to push during your contractions and rest between them. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. When the top of your baby's head appears, or crowns, your doctor may make a small cut, called an episiotomy, to enlarge the vaginal opening.
Then your doctor or midwife will give you instructions on how to push your baby out.